Fania Media, mahasiswi jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jambi. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah berkenan meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk hadir di acara Kakak pada sore hari ini, yaitu penyuluhan singkat mengenai anemia pada remaja. Sebelumnya kakak mau nanya nih, gimana kalian sore ini, ada rasa capek nggak atau pusing atau gimana gitu? Ada rasa capek? Sebenarnya kalau sore-sore sih wajar aja ya kayak merasa capek, soalnya kan kalian udah aktivitas dari pagi, apalagi kan sekolah SMA ini kan masuknya masih jam 7.15 ya? Nah, 7 pas. Oh 7 pas ya, berarti bangunnya kan harus subuh, udah harus langsung berkegiatan, bersiap-siap kan untuk ke sekolah, wajar aja. Tapi pernah nggak sih kalian misalnya belum ngelakuin kegiatan apa-apa aja udah kayak merasa capek gitu atau kelelahan ya? Nah, pas banget nih, soalnya sekarang ini kakak mau ngebahas tentang anemia. Soalnya kelelahan terus atau pusing itu merupakan salah satu gejala dari anemia. Nah, apa sih anemia ini sebenarnya? Jadi bisa dilihat di buku yang kakak kasih. Anemia ini atau kurang darah adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah itu lebih rendah dari batas normal. Nah, batas normal untuk seusia kakak dan juga adik-adik semua itu 12 gram per desiliter. Itu tuh cuma bisa diketahui dengan cek darah, bisa di puskesmas, di rumah sakit, ataupun klinik-klinik yang lain. Adapun kurangnya darah ini bisa disebabkan oleh pendarahan berat akibat kecelakaan atau sebab yang lainnya. Bisa juga sel darah merah itu cukup tapi kandungan hemoglobin di dalam darah merah itu kurang. Karena hasilnya ribet ya kalau misalnya kita harus ngecek darah terus ke puskesmas atau ke klinik. Jadi kita tuh bisa antisipasi anemia ini dengan mengetahui gejala serta penyebab agar kita dapat mencegah anemia ini pada remaja seperti kita saat ini. Nih, gejala anemia ini terbagi dua ya, ada yang gejalanya ringan, ada juga yang gejala berat. Kalau untuk anemia ringan tadi ada 5L, lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai. Lalu ada mata berkunang-kunang, sulit berkonsentrasi, lalu penurunan produktivitas. Ini artinya kalian gampang kelelahan ya, kalau misalnya kerja itu nggak bisa produktif gitu. Lalu ada kelopak mata, bibir, kulit, dan kuku tampak pucat. Ini sebenarnya paling gampang dilihat yang kelopak mata ini ya. Kelopak mata ini bisa kalian lihat dari ini, nama bagian bawah sini. Itu namanya konjungtiva. Kalian bisa berkaca kan terus tengok, kalau misalnya dia pucat berarti ada kemungkinan kalau kalian ini ada anemia gitu. Terus juga bibir, kalau misalnya kayak beda kan yang pucat sama yang emang aslinya nggak ada warnanya gitu. Terus juga kuku kalian, coba bisa dilihat kalau misalnya kukunya nggak ada kemerah-merahan itu harus dicurigai, takutnya ada anemia. Terus juga telapak tangan ini kan nampak banget kan ya, ada yang pucat, ada yang berwarna kemerahan. Nah, selanjutnya ada gejala dari anemia berat. Kalau ini tuh udah lebih kompleks lagi ya, misalnya kelelahan itu berkepanjangan. Kelelahan berkepanjangan itu kayak apa sih? Maksudnya tuh kelelahnya tuh terus-terusan gitu, kalau misalnya hari ini capek, terus besok tuh capek lagi. Kalau misalnya cuman karena bukan faktor anemia kan, ya sekarang capek tapi besok ya fit lagi. Kalau berkepanjangan terus-terusan, hari ini besok sebelumnya. Nah, terus selanjutnya menggigil. Ini emang udah parah banget ya, kayak udah sampai menggigil, terus jantung itu sampai berdebar-debar. Kan beda ya jantung yang normal yang berdebar-debar. Terus pucatnya tuh lebih kelihatan tuh kayak pucat banget gitu. Itu udah anemia yang berat. Terus juga bisa sampai bikin sesak nafas, terus juga nyeri dada, terus juga bisa fungsi organ lainnya nggak berfungsi. Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau nyeri dada kayak gimana? Kayak jantung kita tuh rasanya kayak ketusuk. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Oh, pernah. Ya, kayak sakit gitu. Iya, pada itu sampai nyerinya tuh tapi lama. pas ngambil napas tuh sakit gitu. Iya. Biasanya tuh bangun tidur kadang kalau emang kecapean banget kan,
itu bangun tidur bisa tuh ngerasain kayak nyeri. Kan kalau misalnya dada nyeri itu otomatis nafas kita juga susah ya. Setengah gitu. Terus nih selanjutnya ada apa aja sih penyebab anemia pada remaja? Ini yang paling umum ya. Yang pertama itu kan remaja kayak kita kan mengalami menstruasi, jadi kan kehilangan banyak darah. Itu salah satu juga penyebabnya anemia. Terus yang kedua itu karena kita kan remaja kan sedang masa pertumbuhan dan perkembangan kan, jadi otomatis kan zat gizinya lebih banyak. Itu juga kalau misalnya zat gizi kita yang kita konsumsi sama yang kita keluarkan nggak seimbang, otomatis kita bakal kurang gizi kan. Nah itu juga bisa menyebabkan anemia. Nih selanjutnya kurang asupan kaya zat besi dan protein dalam makanan sehari-hari. Siapa yang makannya di sini kurang? Tahu kan protein? Protein itu kayak daging, telur, ayam. Boleh dan makan sampai terus. Kalau gizinya seimbang nggak masalah. Jangan buktek sama nasi aja, tapi jangan lupa pakai seratnya juga. Zat besi kan bisa di sayur-sayuran juga tuh. Kebanyakan dari kita nih nyarinya kan yang instan-instan, kayak yang gampang kayak geprek kan udah tinggal beli aja, tapi kan dilihat lagi kandungan zat gizi. Kalau misalnya kayak YouTube ada kalau ibu itu tidak usah. Kalau setiap hari Nggak masalah. Tapi porsinya sebenarnya kalau untuk dia yang geprek tuh kurang sayurnya. Dia lebih banyak karbo. Udah pertamanya nasi kan, udah pasti. Habis itu ayamnya kan pakai tepung, itu kan pakai karbo juga. Terus protein juga porsinya kan kecil kan ayamnya, cuma tepungnya jakannya tebel kan. Habis itu udah sayur cuma timun, segigi dua biji, terus lada sedikit. Terus nih ada juga yang salah satu penyebab anemia ini melakukan diet yang keliru. Kayak ada kan orang kalau misalnya mau diet tuh nggak makan atau makan itu sedikit mungkin satu hari mungkin cuma makan 3 pisang, misalnya kayak pagi pisang, siang pisang, sore pisang kayak itu kan, atau makan cuma apel doang, cuma minum yogurt misalnya kayak itu kan. Itu juga salah tuh makan, soalnya kan nggak seimbang kan zat gizinya, makanya bisa anemia. Terus ada juga nih yang rusaknya atau pecahnya sel darah merah ini, dia bisa karena penyakit ya kayak malaria, thalassemia, atau sebagainya. Nih selanjutnya ada dampak anemia pada remaja. Ini cara umumnya aja ya, menurunkan daya tahan tubuh, lalu menurunnya konsentrasi, serta menurunnya kebugaran. Ada yang mau tanya nggak ada dampaknya? kalau kami mau nanya terus kayak mana cara mencegah biar nggak ada terjadinya anemia pada remaja? Ini dia cara mencegah Anemia pada kebugaran itu maksudnya menurunnya kebugaran tuh kayak kita tuh kalau olahraga gampang capek itu berkepanjangan. Kalau orang yang bugar kan dia tuh misalnya olahraga kan, lari misalnya, habis itu capek, ya udah dibawa istirahat, habis itu normal lagi. Kami jogging hari Minggu sampai sekarang ini kan saya sakit mas. Itu tidak Kalau itu kan emang karena dia olahraga sakit ya, atau kurangnya pemanasan kali olahraga itu. Kalau menurunnya kebugaran nih kayak jangan kan olahraga lah, kayak kita aktivitas aja, misalnya kita bersih rumah gitu, terus capek, habis capek kita bawa istirahat tuh capeknya nggak hilang, tetap aja gitu. Terus juga cuma bisa sebentar gitu, kayak olahraga cuma bisa sebentar, udah capek banget nggak bisa lanjut. Itu menurunnya kebugaran. ini ya pak obat. Kalau misalnya emang udah dicek terus emang rendahkan darahnya, itu emang harus minum obat. Nih kita langsung lanjut ke ini ya. Yang terakhir ke cara pencegahan anemia pada remaja. Ini pencegahan yang gampang-gampangnya aja dulu. Yang pertama itu penerapan pola makan bergizi seimbang. Kalau itu ya sebenarnya seimbang itu kayak kita kan ada piring lingkaran kan. Nah itu tuh kan dibagi 4. Yang 1/4 itu untuk protein atau lauknya, terus 1/4-nya itu untuk nasi, lalu setengahnya itu untuk seratnya, untuk sayuran. Kalian pasti jarang kan makan kayak gitu, jarang.
karbohidrat kan yang paling banyak, baru lagi sayur. Tidak benar. Nih, Udah kan kalau nggak yang mana iya, malah bagus. Banyak orang tapi jangan yang over banget. kayak dua tuh Kayak ikan dua nggak sih kok ada apa ya? Ini apa? nasinya Nah, sebenarnya tuh yang seimbang itu ada nasi, banyak karbo, ada serangga dari sayur, terus juga sama ada ikan ataupun kalau sayur itu udah campur-campur kan kayak misalnya campur suku cabai itu apa ya ini sayur gitu sayur itu kan untuk serangnya, tapi itu kita ada dua. Nih, mengkonsumsi makanan kayak seperti ini tadi kayak daging-dagingan, telur, habis itu kacang-kacangan itu masuk juga ya. Jadi STD berbahaya. tidak ada sih tapi jangan makan nasi langsung kayak gitu dong. Iya, yang poin ketiga ya, tidak mengonsumsi teh, kopi atau susu bersamaan dengan saat makan atau segera setelah makan. Maksudnya itu tuh dikasih jeda minimal 2 jam sebelum atau sesudah makan. Kita baru boleh mengonsumsi. Iya, sebenarnya karena ini teh kan kayak ada mengandung zat gitu kan, zatnya tuh yang dapat menyerap zat besi. Jadi kalau misalnya dikonsumsinya berbarengan, yang ada zat besi itu nggak keserap sama tubuh, tapi keserap sama si teh ini. Makanya kayak salah banget kalau misalnya kita habis makan, kayak apalagi yang berlemak-lemak, makan ayam, bakso, geprek, kan kadang dikasih minumnya tuh pakai teh. Yang bagus tuh sebenarnya jeruk. Boleh ya jeruk? Kalau jeruk apa? Dia malah lebih bagus ya jeruk. Yang lebih utama sebenarnya air mineral. Itu yang paling. Itu kalau ada dulu apa jadi kalau nggak habis makan nasi tunggu dulu 2 jam baru boleh minum susu atau teh atau kopi gitu. Sama kayak kalau kita minum obat. Kalau Oh iya minum obat kan nggak boleh minum susu. kayak jatuhnya bisa dinetralkan gitu loh kandungannya sama kopi. Kehilangan. Jadi nutrisinya hilang. Terus ini tadi ya, konsumsi makanan yang meningkatkan absorpsi zat besi itu maksudnya meningkatkan penyerapan zat besi tadi. Nih ada jeruk, terus kamise ini bisa di jeruk, bisa di jamu juga. Terus makanan hewan ini ada ikan. Ya. Terus ada konsumsi tablet tambah darah. Ini dia yang jarang banget sama remaja kayak kita bakal konsumsi ya, kecuali yang lagi sakit mungkin dikasih sama dokter atau tenaga medis yang lain kan. Nih sebenarnya tuh kalau untuk tablet tambah darah itu walaupun kita nggak sakit, kita nggak lagi menstruasi atau apa tuh kita dianjurkan untuk minum 1 tablet selama untuk 1 minggu itu 1 tablet. Kalau misalnya kita lagi menstruasi baru bisa sehari 1 tablet selama. Jadi bisa cowok. Iya, kalau tenaga darah. Tapi yang lebih dianjurkan tuh untuk cewek, soalnya lebih banyak kan dia mengeluarkan darah kayak tiap bulan menstruasi kan pastinya. Terus yang terakhir ini ya, mencegah terjadinya mengobati penyakit-penyakit. Kayak tadi kan, penyebabnya itu ada malaria. Nah, biar nggak kena malaria gimana gitu, biar kita nggak kena. Sampai di sini ada yang bertanya? Kalau ibu hamil tuh harus nggak minum tablet ini? Kalau ibu hamil wajib minum tablet penambah darah sekitar 60 sampai 90 tablet selama dia kehamilan dari sampai 9 bulan. Kalau nggak juga Kan nanti tuh ibu hamil kan kalau misalnya melahirkan kan banyak keluarin cairan kan, misalnya darah atau apa. Kalau misalnya dia nggak minum tablet penambah darah, takutnya kan kalau misalnya kekurangan cairan, kekurangan darah gitu kan, kekurangan darah itu kan fatal akibatnya kalau misalnya dia kurang darah di persalinan. Ini banyak banget yang dikeluarin. Terus juga untuk janinnya kalau misalnya kekurangan, kan janin kan dapat nutrisi kan dari ibunya. Jadi kan ibu tuh ngalirin ke bayinya tuh kan zat besi segala macam, darah juga kan dari ibunya kan.
Kalau misalnya ibunya kekurangan darah, ya pertumbuhan anaknya jadi sama maksimal. Dia udah KPA ala hamil gitu buat minum itu obat darah. Wajib 60 sampai 90 tablet. Bahkan kalau bisa tuh 90 tablet soalnya Bu, Dari umur bulan berapa Pak? Aku emang dari awal bulan. sebenarnya ya kalau misalnya ibu hamil tuh, bahkan sebelum hamil aja kalau bisa tuh kita ini darahnya normal tuh loh, darahnya nggak boleh kurang, soalnya bisa berpengaruh sama janinnya kan. Nah kalau misalnya lagi hamil selama 9 bulan itu emang wajib memenuhi 90 tablet lah, sekitar 90 tablet kan. Soalnya kan darah ini kita minum 1 tablet tuh bukan berarti kita minum langsung darahnya jadi banyak kan, harus dicicil gitu, makanya harus nyampe ke 90 tablet selama hamil lagi. Mungkin tanya? Iya, coba tanya, pasti biasanya minum sih, emang diharuskan minum tablet penambah darah kalau untuk ibu hamil. Bisa bikin kacang kan? Iya, Oh kayak gitu. sama Tapi kayak, kenapa ya kalau zaman sekarang Zaman sekarang itu tapi zaman dulu nggak ada. tapi emang beda tau, apa kayak kondisi gizi orang zaman dulu sama zaman sekarang. Kan semakin banyak teknologi kan semakin kita tahu kan, kayak penyakit-penyakit mungkin dulu tuh sebenarnya ada penyakitnya, Tapi nggak tahu. tapi kita nggak tahu itu penyakit apa namanya. Semakin berkembang, semakin lakuin penelitian, semakin orang kan berwawasan. Jadi makin tahu. Jelas. Jadi apa nih Mel? Ya, Karena kita dengan normal itu. Gimana caranya kita sebenarnya sih kurang darah ya, orang kebanyakan tuh ngomongnya kurang darah. Darah. Emang paling spesifiknya kalau pengen tahu kan, Hemoglobin apa? Hemoglobin itu apa? itu lakukan tes darah di puskesmas, di klinik, Yang jadi disuntik itu ya? yang diambil darahnya. Nggak ada sih pakai pen. Iya bisa. Atau Atau bisa juga dia tuh itu tes darah, itu kan tes golongan darah. Dia tuh diambil darah gitu loh. Dari sini. Sampai sini. sakit fit dari sini. Enggak kok, Besar, kami pernah kan 2 kali. Saat waktu kami SD kemarin. Sakit apa? Kamu dari ibu sih? enggak Kita harus nggak boleh, kita harus puasa dulu. Kita harus puasa. Jadi aku pernah puasa dari malam 10 malam sampai Rabu nak ngambil ini. Habis itu barulah karena aku tuh lupa, jadi aku makan di tengah hari itu kotor darah aku tuh jadi kayak keruh di tengah. Jadi aku ulang lagi biasanya darah tuh. itu kan biar netral, jadi kalau kan benar-benar kandungannya di dalam otak. Sudah nggak ada lagi pertanyaan. Jadi mungkin sekian saja keluhan singkat dari kakak. Semoga kalian bisa paham dan juga bisa diaplikasikan yang sudah kakak berikan. Jangan lupa KPR tambah darahnya konsumsi, masih masih muda, soalnya kan resikonya tinggi banget kan. Nanti kan kita pastinya maunya kan hamil, berkeluarga kan, punya anak kan. Jadi dijaga kesehatannya, soalnya kayak usia produktif kayak kita itu emang menentukan banget dengan aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah capek-capek pulang sekolah udah mau datang ke sini. Mohon maaf juga kalau misalnya dalam penyampaian yang kakak berikan tuh ada kesalahan ataupun informasinya masih belum sesuai atau